拥有无数个平行世界，它们自成一体，其中这里有无数能人异士，就会被人称为废柴。各个国家和修炼宗门都在极力培养新型，而我就是那个废柴。Oke, halo semua, kembali lagi dengan aku Aji, Aka Movies. Kudoakan supaya kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, konten kali ini adalah full spoiler. Jadi, bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, bisa langsung skip saja. Karena di video kali ini saya akan membahas dongba yang baru saja rilis, yaitu Master of the Origin Xingyuan Shizu dengan Bilibili sebagai studionya. Untuk sinopsisnya, di dunia yang modern ada seorang pria yang tak berguna. Tiap harinya dihabiskan untuk bermalas-malasan. Suatu ketika ada sebuah meteor yang jatuh tepat di apartemen pria tersebut. Ternyata itu bukanlah meteor, melainkan dua wanita dengan paras yang cantik. Dalam keadaan tersebut, pria itu merasa beruntung. Apakah di episode kali ini akan menjadi cerita yang menarik? Ya sudahlah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Scene diawali dengan tata surya sekaligus luar angkasa yang begitu luas. Katanya di luar angkasa ada dunia paralel, masing-masing objek tersebut saling terhubung. Lalu kita diperlihatkan kota yang begitu maju, terlihat seperti cyberpunk. Serta untuk bumi luhur ini memiliki keunikan, yaitu menggabungkan unsur teknologi modern dan kultivasi. Bisa dibilang campuran antara spiritual dan kemajuan teknologi. Kemudian ada dua kultivator yang saling bertarung sambil mendengarkan penjelasan dari seseorang tentang konsep dunia modern, yaitu bumi luhur. 各个国家和修炼宗门都在极力培养新练的人，就会被人称为废柴，就是那个废柴。我叫苏炯，今年18岁。半个小时前。 Kini kita diperlihatkan bocah laki-laki bernama Su Jiu yang sedang mengaca. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh mengarah ke bumi, serta diperlihatkan kondisi kota tersebut sampai sesuatu yang mengejutkan menimpa Su Jiu. Ternyata sesuatu yang aneh jatuh bukanlah benda asing, melainkan dua cewek cantik di hadapan Su Jiu. Ia tampak bingung kenapa mereka bisa muncul di apartemennya dan apa yang mereka mau. 我不清楚他们为什么会出现在这里，究竟想做什么。 Dengan spontan, dua wanita itu mengarahkan senjatanya ke Su Jiu. Salah satu dari mereka bilang bahwa Star Spring sudah diserap oleh Su Jiu. Jelas membuat Su Jiu kebingungan apa yang mereka katakan. Tanpa basa-basi mereka berdua membuat kesepakatan untuk melatih Su Jiu agar mendapatkan Star Spring. Tapi mereka harus tetap waspada terhadap bumi luhur. Jika sampai macam-macam maka bisa dipastikan mereka akan terbunuh. Akhirnya kita diperkenalkan oleh dua karakter tersebut. Wanita yang memakai baju putih bernama Shen Mengsu dan satunya berbaju hitam bernama Yu Yihan. Mereka berdua sempat ragu dengan Su Jiu yang tidak memiliki bakat. Bahkan Shen Mengsu menyuruh Yu Yihan untuk tetap menjaga sikap. Dirasa ada kesempatan, Su Jiu langsung kabur dari ruangan tersebut. Sayangnya Su Jiu tertangkap lalu diinterogasi oleh dua wanita tersebut. Kemudian menyuruh Su Jiu memperkenalkan identitasnya sekaligus statusnya. Su Jiu berpikir kalau Yu Yihan dan Shen Mengsu ingin macam-macam kepadanya.啥？你们该不会是想？你们要住在我这里？ Gak taunya mereka berdua ingin tinggal di apartemennya Su Jiu. Gak ada angin, gak ada hujan, Su Jiu tiba-tiba memikirkan hal yang cabul kepada Yu Yihan dan Shen Mengsu. Emang benar otak cabul Su Jiu seketika on.
沈梦雪，不要这么大惊小怪，不吃亏的。 Yu Yihan mencoba meyakinkan Shen Mengsu supaya dia yakin tentang pilihannya itu untuk memilih Su Jiyu. Mendengar hal itu, Shen Mengsu kesal terhadap Yu Yihan. Kemudian Shen Mengsu ingin memperkenalkan diri, tapi Su Jiyu sok tahu kalau mereka adalah kultivator hebat dari sekte lain yang lari dari kejaran musuh. Dengan terpaksa mereka bersembunyi di apartemennya Su Jiyu. Jelas jawabannya dibantah oleh Shen Mengsu karena mereka sekedar ingin tinggal di apartemennya Su Jiyu. Sebagai bayarannya mereka siap melatih Su Jiyu untuk kultivasi. Tawaran yang diberikan Shen Mengsu ditolak karena Su Jiyu hanyalah manusia biasa yang tak berbakat dengan kultivasi. Bahkan tahun lalu ia tak lulus dari tes ujian tersebut, membuat dirinya putus asa. Su Jiyu merasa percuma saja mengajarkan kultivasi kepada dirinya. Maka dari itu mereka tak perlu repot-repot mengajarinya. Shen Mengsu meyakinkan Su Jiyu agar tetap bangkit. Menurut Yu Yihan, jika bukan karena Star Spring, Shen Mengsu tidak akan mau melatih bocah itu. Walaupun sudah disemangati, Su Jiyu tetap pesimis dengan hal tersebut. Oleh sebab itu dirinya memutuskan untuk menikmati duniawinya bersama cewek idamannya. Saat itulah Yu Yihan menggoda Su Jiyu dan membujuknya agar dia mau berlatih lagi. 四九，那你觉得我好？好看。想不想成为我的修炼伴侣？想。哎，如果你能成为修炼者，我可以给你个机会。 Dengan haluannya, otak cabul pun bekerja lalu menyetujui yang dikatakan Yu Yihan. Ya, emang benar kalau cewek dah angkat suara, naluri jantan kita langsung merespon. Kemudian Su Jiyu pergi ke kamar untuk mengganti pakaiannya dan siap berlatih. 他刚才难不成是在故意碰我？ 现在就开始修炼吧。 Scene diawali dengan Su Jiyu yang semangat untuk latihan kultivasi. Saat itulah Shen Mengsu menjelaskan arti dari inti kekuatan spiritual. Ternyata kultivasi ini membawa energi spiritual ke dalam tubuh lalu diubah menjadi terobosan ke diri sendiri untuk memberikan hasil terbaik. Lagi pula afinitas setiap orang berbeda-beda, ada yang dengan mudah menarik energi spiritual maupun sebaliknya. Energi spiritual ini terbagi menjadi emas, kayu, air, api, tanah, dan elemen lainnya. Serta elemen yang dimiliki setiap orang juga berbeda. Namun latihan itu masih terlalu cepat untuk Su Jiyu. Shen Mengsu menyuruh Su Jiyu bermeditasi lalu menenangkan hati dan pikirannya. 感应内心的一切，用心。应周围的一切，用心。这里是哪？Mereka terkesan akan kelebihan Star Spring yang membuat Su Jiyu bisa merasakan kekuatan spiritual dalam waktu sesingkat mungkin. Bahkan Shen Mengsu menghabiskan waktu 4 hari agar bisa merasakan kekuatan spiritual. Jelas kecepatan kultivasi milik Su Jiyu menjadi lebih hebat dikarenakan Star Spring yang berada di tangannya. Saat berada di alam kesadaran Su Jiyu, ia melihat banyak sekali titik cahaya di sekitarnya, membuat dirinya merasa nyaman dan ringan. Tiba-tiba ada suara Shen Mengsu yang menyuruh Su Jiyu tetap fokus dengan kultivasinya. Sudah setengah jam Su Jiyu belum sadar dari meditasinya, membuat mereka kagum. Jika mereka berdua menunggu Star Spring dimurnikan sepenuhnya, bisa jadi Su Jiyu mendapatkan kemampuan dari batu tersebut. Jelas membuat Shen Mengsu kesal karena ia berpikir kalau Yu Yihan ingin membunuh Su Jiyu untuk mendapatkan Star Spring. Di sini Yu Yihan memberi tanggapannya bahwa Shen Mengsu menyukai bocah itu, membuat Shen Mengsu makin marah dan menyuruhnya diam. Kemudian mereka berdua memperhatikan Su Jiyu yang sedang meditasi. 行了行了，这小子还在入境。 Di
saat Sujiu sudah terbangun, mereka bertanya tentang titik cahaya putih yaitu energi spiritual. Lalu Sujiu menjawabnya bahwa dirinya hanya melihat satu hamparan luas energi spiritual. Jelas membuat Shen Mengsu terkejut. Pertama kalinya ia melihat Sujiu yang baru meditasi bisa merasakan sebanyak itu. Saat Sujiu bertanya tentang jumlah energi spiritual yang dia kira sedikit, membuat Shen Mengsu dan Yu Yihan diam sejenak, lalu beralasan bahwa jumlah energi spiritual milik Sujiu masih sedikit dan menganggap Sujiu memaksakan dirinya. Mendengar hal itu, Sujiu merasa putus asa, tapi dengan tekadnya yang dilatih oleh dua wanita cantik, ia akan rajin berlatih dengan giat. Scene berganti ke tempat bangunan besar. Di sana ada dua orang yaitu murid dan guru. Sambil mendengarkan penjelasan dari sang guru bahwa bangunan itu adalah markas pusat alam kultivasi yang didirikan oleh 9 sekte besar. Tugas mereka hanya mengawasi kejadian tidak normal dari jauh serta menangani kasus kriminal oleh oknum kultivator. Saat berada di dalam markas, pemimpin Ciu dipanggil sama bawahannya untuk memberikan laporan mingguannya. Sambil mengecek, tiba-tiba ada sebuah peringatan yang disebabkan oleh fluktuasi energi abnormal yang muncul pada puluhan ribu meter di atas area Xiangnan. Dan fluktuasi tersebut terus meningkat seiringnya waktu. 怎么回事？丘队，江南地区高空中发现异常能量反应。 Bawahannya melaporkan bahwa dirinya menemukan abnormal di langit area Xiangnan, lalu meminta izin untuk melakukan gerakan pemeriksaan. Pemimpin Ciu mengizinkannya. 警告，异常能量波动持续升高。 Bahaya yang dihadapi sudah di tingkat es. Melihat hal itu, pemimpin Ciu menyuruh bawahannya menghitung jalur jatuhnya sesuatu asing di lokasi tersebut. 异常能量的着落点。 Kita tahu sesuatu yang jatuh adalah dua wanita cantik di apartemennya Sujiu. Dan jalur perhitungan lokasi sudah dilacak. Sekarang titik abnormal berada di Jiangcheng, area Xiangnan. Dengan cepat menyuruh bawahannya mengaktifkan pertahanan udara artileri. Melihat situasi saat ini, mereka takut jika abnormal tersebut mempunyai efek seperti bom nuklir. Pemimpin Ciu memerintahkan semua pasukannya bersiap untuk menyelidiki kasus tersebut. 黄顶区域汇报上来。根据刚才记载的能量波动轨迹，计算最后的落地点。轨迹估算完毕，96%的落定范围是这片区域。此侦察行动为最高级别。 肯定会加倍努力。 Scene berganti lagi ke apartemennya Sujiu. Di sana Shen Mengsu memberitahu tentang kultivasi agar dirinya tidak terburu-buru. Lalu Yu Yihan menyuruh Sujiu bermeditasi lagi. Tiba-tiba ada kultivator lain yang ingin menyelidiki area ini. Berdasarkan nafasnya, kultivator tersebut merupakan orang bumi luhur. Mereka datang pasti efek dari Star Spring, maka dari itu Shen Mengsu membuat pelindung. 我们在阻地，是不能。 Kondisi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk bertindak gegabah. Walaupun begitu, bakat Sujiu untuk kultivasi tidak membutuhkan waktu banyak dan bisa menghadapi sebagian besar masalah. Saat ini mereka berdua hanya bisa mengawasi Sujiu kultivasi serta pelatihan khusus. Tanpa diduga, Shen Mengsu masuk ke alam sadarnya Sujiu bersama dengan Yu Yihan. Mereka sempat berdebat masalah pelatihan yang akan mereka ajari kepada Sujiu. Bisa dibilang Yu Yihan dan Shen Mengsu ingin memperebutkan Sujiu. Tak mau kalah, Yu Yihan meremehkan metode latihan milik Shen Mengsu. Jelas dirinya tak terima ejekan dari Yu Yihan. Bahkan mereka berdua membawa nama sekte Sura dan sekte Daoming demi tahu siapa yang paling hebat di antara sekte mereka. Pada akhirnya Shen Mengsu maupun Yu Yihan gak mau ngalah. Untuk bisa mendapatkan Sujiu sebagai muridnya sampai suatu ketika 有本事咱俩过过招，谁赢了谁就交苏九。
Kemudian scene berganti di markas alam pusat. Pemimpin Chiu mendapatkan laporan bahwa fluktuasi kekuatan spiritual tak ditemukan. Itu karena Shen Mengsu membuat pelindung di apartemennya Su Jiu, membuat mereka kehilangan jejak dan memerintahkan bawahannya untuk mengawasi area sekitar lalu menunggu laporan selanjutnya. Tiba-tiba Chiu Shang mendapatkan panggilan dari ketua menanyakan situasi dan kondisi di markas. Saat itulah Chiu Shang menjelaskan apa yang terjadi saat ini tentang penemuan energi abnormal yang jatuh ke area Xiangnan. Sekarang dirinya sedang melacaknya lalu diawasi secara ketat. Jika perlu Chiu Shang menggunakan rencana tingkat S dan menyuruhnya menjaga diri. 是。苏九，我来教你修炼功法可好？ Su Jiu dipaksa oleh Shen Mengsu dan Yu Yihan serta memilih salah satu dari mereka untuk dijadikan gurunya. Su Jiu menjawabnya kalau dirinya ingin diajari oleh mereka berdua. Jelas hal tersebut ditolak sama Shen Mengsu dan memilih salah satu saja. Lalu Yu Yihan menggoda Su Jiu agar memilihnya. Tapi jawaban yang diberikan Su Jiu sangat mengejutkan. Dia ingin dirinya dilatih sesuai jadwal. 星期天我休息。 Scene diawali dengan Su Jiu, Shen Mengsu dan Yu Yihan. Di sana mereka bertiga sedang ribut mengenai pelatihan khusus, membuat Yu Yihan muak dengan pertanyaan aneh tersebut. Ya, bagaimanapun juga Su Jiu akan menjadi generasi di sekte mereka, sehingga Yu Yihan melontarkan pertanyaan siapa yang paling cantik di sana. Tentu situasi di sana semakin memanas. 反正你们两个在我眼里都是绝世大美女，女神级别。 Tiba-tiba ada sebuah gempa kecil. Ternyata gempa tersebut merupakan fluktuasi terlarang bumi luhur yang disebabkan oleh orang dunia lain karena sudah menghancurkan penghalang antar dua dunia. Sekaligus orang tersebut mengejarnya sampai ke sini. Jelas mereka berdua khawatir. Tidak hanya itu, bumi luhur merupakan pusat dari sekte dunia lain sekitar 80%, membuat Su Jiu kebingungan apa yang dua wanita itu bicarakan. Melihat tatapan para wanita itu, Su Jiu tambah parno. Tiba-tiba Yu Yihan meminta satu hal kepada Su Jiu. Mereka ingin dirinya dan Shen Mengsu bisa beradaptasi di lingkungannya Su Jiu. Seperti biasa, pikiran cabul pun aktif, apalagi ia memasang muka cengengesan. 想想就开心啊！有两大美女作陪。 Setelah itu, Su Jiu berencana membelikan baju untuk Yu Yihan dan Shen Mengsu. Tanpa sengaja, Shen Mengsu tersinggung oleh sarannya. Jelas Su Jiu membenarkan tentang penampilan mereka yang terlalu mencolok. Padahal Su Jiu ingin mengambil kesempatan untuk melihat Yu Yihan dan Shen Mengsu berpakaian seksi. 反正你们刚从山里出来，肯定看不懂。哎，我开个电脑，到时候你们可以自己选。哦，该死！ Data yang tersimpan di komputernya Su Jiu tiba-tiba menghilang membuat dirinya sedih. Saat Shen Mengsu penasaran apa yang terjadi pada Su Jiu, jelas Su Jiu berbohong lagi demi menutupi rencana bulusnya. 怎么了？有什么难处吗？ 不然我的形象就没了。算了，不是什么重要的东西。 好啊， 你们要是穿这身装扮出了门，实在是太招摇了。 Sayangnya HP Su Jiu juga rusak disebabkan oleh radiasi kosmik kemarin. Mau gak mau, ia mampir ke toko pakaian untuk membeli keperluan dua wanita tersebut dan menyuruh mereka berdua menunggunya. 好啊， 这可是人生中的第一次呀！就这么呀，不行不行，那样出门还是太惹眼了。 先生您好，请问您是？ Aksi Su Jiu mengendap-endap ketahuan oleh penjaga toko tersebut. Lalu si penjaga toko bertanya pakaian apa yang akan dibeli Su Jiu untuk pacarnya sambil melihat-lihat isi dari toko tersebut. 那先生您喜欢什么样的款式呢？开衫、衬衣、背心、内衣，还有我们这里有连衣裙、半身裙。啊，最普通的就行。那要先拿2件行吧，再拿2件。 Melihat hal itu, Su Jiu sempat terpana dengan pakaian wanita. Kemudian Su Jiu mendekati penjaga toko untuk memesan 2 pakaian. Jelas membuat penjaga toko itu kaget oleh permintaannya Su Jiu dan segera memesannya. Tanpa Su Jiu sadari, penjaga toko diam-diam membicarakan Su Jiu. 奇怪，你们的衣服买回来了，快去换吧。 Setelah sampai ke apartemen Su Jiu, langsung meminta mereka untuk berganti pakaiannya masing-masing. Sambil menunggu Yu Yihan dan Shen Mengsu berganti pakaian, ia istirahat di sofa.
拜他传人37代苦行者。 Scene berganti ke tempat kuil. Di sana leluhur biksu merasakan kemunculan Master of the Star Spring. Lalu menyuruh biksu Bencen memasuki bumi luhur untuk mencarinya dan membawanya ke sekte. Dengan hormat, biksu Bencen menerimanya. 谨遵师祖法旨。我们平时呢会通过它来获取信息和资源。妈妈，都1个小时了。好了好了。Akhirnya yang kita tunggu-tunggu skin baru limit Yujihan dan Shen Mengsu keluar, membuat Sujiu terpesona oleh kecantikan mereka berdua. Ya, sempat-sempatnya dah Sujiu ngiler. Setelah itu ia menyuruh Yujihan dan Shen Mengsu bersiap-siap untuk pergi keluar makan kelontong. Jelas Yujihan menolaknya karena mereka termasuk Sujiu merupakan kultivator yang tak makan biji-bijian ataupun makanan cepat saji, melainkan menyerap energi spiritual alam. Mendengar hal itu Sujiu sedih bercampur aduk. 与那些美味大餐彻底无缘了，我的烤羊排，你们就这样离。 Mereka berdua menasehati Sujiu agar serius dalam menjalankan kultivasi. Tahap pertama kultivasi harus memurnikan energi sekaligus menempa tubuhnya. Itu pun berlaku untuk yang sudah berlatih energi dan bisa memulai kultivasi. Kemudian Yujihan menyuruh Sujiu untuk mengumpulkan energinya. 尝试用意念凝聚灵气，星源创造的小世界，看它模样，应该很快就能感受到，果然非比寻常。 Menurut Shen Mengsu, Sujiu dapat merasakan meridian dengan cepat. Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan Sujiu yang sudah merasakan meridian di luar dugaan. Kemampuan dimiliki Star Spring tak diragukan lagi. Tanpa diduga, Sujiu terlempar dari tempat meditasi dan perutnya terasa sakit. Ternyata itu efek dari dantian, lalu menyuruh Sujiu istirahat. Melihat kondisi Sujiu, mereka tak menyangka kalau dirinya dapat mencapai tahap dantian. Dengan terpaksa, mereka berdua sepakat untuk menekan Sujiu agar mentalnya tak memburuk. Lalu Shen Mengsu menjelaskan dua jenis dantian. Yang pertama, bagian atas dapat mengumpulkan kesadaran. Untuk bagian bawah mengumpulkan kekuatan spiritual. Dari dua jenis dantian tersebut mempunyai fungsi untuk mengubah energi spiritual dalam meridian menjadi kekuatan spiritual, lalu tersimpan ke dalam dantian. Tak hanya itu saja, tugas dantian membersihkan kotoran di peredaran darah, membuat seseorang lolos dari kualifikasi. Tapi sayang, kualifikasi Sujiu masih buruk menurut Shen Mengsu. Saat ini Yujihan hanya bisa diam sambil memandangi Sujiu yang sedang dibohongi oleh Shen Mengsu. Padahal kita tahu kualifikasi milik Sujiu sudah terlampaui. Dan alasan Shen Mengsu berbohong kepada Sujiu karena kecepatan dantian milik Sujiu sangat cepat sehingga ia memanfaatkan kondisi tersebut. Setelah diceramahi oleh Shen Mengsu, Sujiu sudah resmi memasuki ranah pemurnian energi. Lalu menyuruhnya untuk berlatih lagi. 小术法，一个小区而已，你们却一无所获。我不想听这些废话，我只要结果。 Scene berpindah ke markas alam pusat. Di sana Kapten Q kesal terhadap bawahannya karena hasil penyelidikannya gagal. Lalu menyuruh bawahannya keluar dan mencarikan hasil yang baik. Kapten Q masih bingung dengan gelombang energi misterius tersebut beserta dua bayangan wujud manusia. Tapi yang paling membingungkan menurut Kapten Q adalah larangan bumi luhur yang tidak merespon. Ah! 这已经是你第3次停下来。Kemudian kita diperlihatkan Sujiu berkultivasi mengumpulkan energi namun gagal. Melihat hal itu, Shen Mengsu geram terhadap Sujiu yang sedari tadi gagal, lalu memukul mukanya Sujiu. 第18次，第22次，我这一拳疼吗？动手，且听在下一言啊！那还不赶紧修炼！28次。才不到半个小时，这家伙就已经这么差的资质继续练下去，还有什么意义？素质好像撑不住了，怎么办？
日后晋级容纳的灵气也会更多，这样丹田的可塑性才比较高。Yu Yihan melihat Sujiu kesulitan, ia tak tega dan ingin membantunya. Tapi dilarang oleh Shen Mengsu karena teknik tersebut dapat membahayakannya. Yu Yihan tetap memaksanya sebab momen tersebut tak boleh terlewatkan. Mendengar omongannya, Shen Mengsu mengerti lalu melanjutkan rencananya. Scene diawali dengan Sujiu yang sedang kultivasi untuk mengaktifkan meridian. Shen Mengsu kagum oleh Sujiu, dengan cepat ia dapat mengaktifkan meridian tanpa hitungan hari. Melihat hal itu, Yu Yihan menyudahi sesi latihan tersebut dan menyuruhnya istirahat serta menasehati Sujiu. Akhirnya Sujiu merasa lega dirinya bisa beristirahat, tapi Shen Mengsu bingung mau tidur di mana. Saat Yu Yihan menyarankan Sujiu tidur bersamanya, Shen Mengsu menolak pendapatnya Yu Yihan. Ya, di sini kita tahu kalau Shen Mengsu punya rasa terhadap Sujiu, tapi ia tidak mau terang-terangan. Akhirnya Shen Mengsu mau gak mau tidur satu kamar dengan Sujiu, namun beda tempat, bukan satu ranjang. Ayo, kalian pasti mikir sampai ke sana ya, sama Mimin juga. Hehehe. Tiba-tiba ada seorang kultivator misterius yang memasuki bumi luhur. Ia datang pasti karena efek batu kosmik. Oh iya, sedikit informasi ya teman-teman. Menurut saya Star Spring lebih simpel ku namai batu bintang saja ya, biar gak ribet. Oke, lanjut. Orang misterius tadi langsung pergi. Pagi pun sudah tiba di sana. Sujiu tak sengaja mentoel-toel tangannya Shen Mengsu, membuat dirinya terbangun lalu menggaplok Sujiu yang sedang bermimpi. Mendengar kericuhan di kamar, Yu Yihan pergi mengecek kamar tersebut. Dan ya, kalian pasti tahu apa yang akan terjadi. Jelas wajah Sujiu bonyok, lalu Yu Yihan memberitahu bahwa dirinya sudah resmi menjadi seorang kultivator ranah pemurnian Qi. Dan Qi dibagi menjadi 9. Yang pertama mengendalikan Qi, yang kedua mengubah Qi, yang ketiga membentuk Qi bagaikan sungai atau danau, dan terakhir saat semua Qi terkumpul itu artinya sudah sampai ke tingkat 9. Untuk saat ini Sujiu berada di tingkat pertama. Untuk itu ia harus menempa meridiannya agar dirinya menjadi kuat. Tidak hanya itu, seorang kultivator memiliki 8 meridian unik dan 72 meridian lainnya. Setelah Yu Yihan selesai menerangkan, Sujiu merasa kemarin ia sudah menghubungkan dantiannya dan menyuruh Sujiu menempa dantiannya lagi. Kemudian Yu Yihan akan mengajari Sujiu teknik baru dari Sekte Iblis. Tiba-tiba teringat dengan perjanjiannya Shen Mengsu agar sportif dalam mengambil langkah supaya Sujiu bisa memilih salah satu dari sekte mereka. 就算他修炼了魔宗功法，也不等于将由苏九自己选择。究竟要加入哪个宗？等度过眼前危机，回到万界，一言为定。祖弟真的好神奇！幽冥心经的修炼核心是，居然还有这种没有丝毫灵力波动的法宝。 Kita diperlihatkan Shen Mengsu yang takjub dengan teknologi modern ini.
dan mengira kalau drama di tablet itu adalah dunia fantasi. Tak hanya itu saja, ternyata drama yang ditonton Shen Mengsu merupakan Donghua Tales of Demon and God. Bagi kalian yang tahu Donghua tersebut pasti kaget, kok bisa ada nilai di dalamnya seperti nonton Donghua di dalam Donghua. Hehehehe. Saat Suju bertanya kepada Shen Mengsu soal perjanjian tersebut, Shen Mengsu cuma mengiyakan karena terlalu fokus ke drama itu. Sampai dirinya kesal ketika tablet dimatikan oleh Yu Yihan. Kalian bisa lihat bagian scene ini pasti kocak. Hehehe. 时辰到了，该我了，想动手啊？你还想言而无信不成？怎么？放心吧，我沈梦雪说到做到。刚才那些家伙到底是如何施展手诀的？苏九早就说过，这不是幻境，是一个叫电视剧的东西，是用一种摄像机拍出来的才幻境。沈梦雪什么都好，就是太蠢了。你怎么把幻境关了？我还没有看够呢。又一涵，这个法宝好像坏了。 Scene diawali dengan Shen Mengsu yang terkejut karena sudah merusak tablet milik Sujiu. Tiba-tiba Sujiu berteriak, membuat mereka berdua khawatir lalu melihat kondisinya Sujiu di alam kesadaran. Sujiu，他不会有事吧？怎么样？ Saat berada di alam kesadaran Sujiu, Shen Mengsu sempat cemas dengan Sujiu. Tapi Yu Yihan meyakinkan kepada Shen Mengsu bahwa Sujiu baik-baik saja. Karena memiliki kelebihan dari batu bintang tersebut, juga kekuatan mentalnya hampir tak terbatas. Jadi mereka berdua hanya bisa menunggu dan tidak boleh menggunakan kekuatan spiritual di bumi luhur. Jika sampai menggunakan spiritual, maka mereka berdua tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mendengar hal itu, Shen Mengsu mengerti. Membuat Yu Yihan heran dengan pemikirannya Shen Mengsu yang begitu polos. 照这种速度继续下去。 Menurut Yu Yihan, kalau Suju terus mempertahankan kecepatan kultivasi, tak lama lagi ia bisa menembus jangkauan pelindung dari teknik rahasia Yu Yihan. Dan tiba-tiba... 练气6层。 Ya itu, Suju langsung menerobos pemurnian tingkat 6, membuat mereka berdua terkejut, apalagi Shen Mengsu. Jelas hal itu sangat mustahil Suju bisa menerobos dalam waktu setengah hari. Bahkan Shen Mengsu murid jenius dari Sekte Daoming tidak memiliki kecepatan menerobos seperti Sujiu. Walaupun Shen Mengsu tidak mendapatkan batu bintang, maka dirinya lah yang akan membawa Suju ke Sekte Daoming dan memperlihatkan ke masternya. 修炼原来可以这么舒服啊！ Akhirnya Suju selesai dengan kultivasinya, membuat dirinya merasa nyaman. Saat Suju memanggil Shen Mengsu dan Yu Yihan, ia dimarahi lalu menyuruh Suju memanggil mereka dengan sebutan senior. Di sini Shen Mengsu menganggap Suju masih lambat dalam kultivasi. Ya kita tahu kenapa Shen Mengsu bilang seperti itu, karena dirinya iri dengan Suju yang membutuhkan waktu 8 jam untuk bisa menerobos ke tingkat 6. Mendengar komentarnya Shen Mengsu, Suju merasa gagal tapi ia tak putus asa dan rajin berlatih. Melihat hal itu, Yu Yihan merasa aneh terhadap Shen Mengsu. Mungkin saja ia sedang menyembunyikan sesuatu dari Yu Yihan, entah perasaan atau hal lain. Setelah itu Yu Yihan menyuruh Suju untuk istirahat, lalu bilang kalau Suju sedang dicari oleh senior Shen. Ternyata ia menyerahkan tablet milik Suju yang telah rusak. Saat dicek oleh Sujiu, Shen Mengsu terlihat cemas. Kemudian Suju menjelaskan kalau tabletnya tidak apa-apa, hanya kehabisan baterai atau daya. Sekaligus benda tersebut bukanlah pusaka, melainkan teknologi, dan video di dalamnya hanyalah sebuah drama, bukan dunia imajinasi. Mendengar penjelasan Sujiu, mereka berdua langsung bingung. Scene berganti ke tempat gunung. Di sana kita diperlihatkan 3 biksu yang sedang melakukan perjalanan. Tiba-tiba si bocil mengeluh kepada sang guru karena repot-repot mencari seseorang. Dengan senang hati biksu Bencen menjawabnya bahwa mereka bertiga sudah diutus oleh leluhur biksu untuk mencari orang tersebut. Saat si bocil bertanya kepada seniornya siapa nama orang itu, tentu seniornya tidak tahu. Saat bertanya ke biksu Bencen, jawabannya juga sama, tidak tahu, membuat si bocil kesal kemudian melanjutkan perjalanan.
Tak diduga ada seorang manusia setengah cyborg sedang memarahi bawahannya karena tidak mampu menemukan orang yang mereka cari. Saat itu bawahannya menjelaskan kalau mereka sudah mencarinya menggunakan detektor, yaitu sebuah alat pelacak untuk mencari benda ataupun sesuatu. Meskipun begitu, target yang mereka tuju tak ditemukan. Jelas membuat komandan marah dan memberikan satu kesempatan untuk mencari orang tersebut. Pagi pun sudah tiba. Di sana Shen Mengsu melihat Yu Yihan yang sedang santai menonton drama lagi, membuat dirinya tertarik untuk menonton serta terkesan dengan adegan di film tersebut. Sehingga Shen Mengsu membandingkan teknik tersebut dengan teknik mereka. Saat tabletnya mau diambil Shen Mengsu, Yu Yihan mencoba menahannya dan terjadi tarik ulur. 现在是我的时间。 Saat itulah Yu Yihan bilang kalau sekarang waktunya dia untuk menonton drama, membuat Shen Mengsu cemberut lalu pergi menemui Suju yang masih tertidur pulas. Jelas suasana di hatinya makin hancur dan tiba-tiba 立天之计在于晨。 Di sana Shen Mengsu memarahi Suju yang dikira ia malas-malasan. Ya wajar saja, itulah yang dinamakan pengajar supaya para muridnya bisa disiplin. Saat Suju mengatakan bahwa Shen Mengsu juga baru bangun, seketika dirinya marah dan langsung menyuruh Suju kultivasi. Walaupun begitu, Shen Mengsu membuat formasi untuk mengurangi kerusakan dari fluktasi milik Suju. Kemudian Shen Mengsu kembali ke kamar untuk menonton drama. Sayang sekali baterainya habis lagi, membuat dirinya sedih. Tapi di sisi lain Yu Yihan masih memikirkan Suju. Bagaimana tidak, Suju mampu memasuki ranah kondensasi dan Tian. Dan tidak lama lagi ada efek yang ditimbulkan dari latihan tersebut, yaitu fluktasi. Bukan hanya itu, Shen Mengsu juga kehabisan batu spiritual karena penggunaan dari formasi pengumpulan Qi. Namun Yu Yihan masih ada 400 batu spiritual. Mendengar hal itu, Shen Mengsu terkejut. Sampai titik ini mereka kehabisan sumber daya kultivasi dan mereka cuma bisa membantu Suju ke ranah kondensasi tingkat 9. Tiba-tiba Yu Yihan kepikiran untuk jalan-jalan ke kota lalu menyusul Suju. Saat mendengar usulan Yu Yihan untuk pergi jalan-jalan, seketika Suju bersemangat dengan pakaian baru mereka. Langsung deh Suju diseret mereka berdua. Saat menyeberang jalan, Shen Mengsu dan Yu Yihan hampir ditabrak mobil. Untungnya mereka berdua berhasil menghindar. Melihat hal itu, mereka bertiga dimarahi oleh supir tersebut. Jelas mereka berdua tersinggung sampai mengeluarkan senjatanya. Mengetahui situasi saat ini, Suju langsung menyeret Yu Yihan dan Shen Mengsu dan menjelaskan bahwa tadi merupakan alat transportasi modern, lalu menjelaskan fungsi kegunaan mobil tersebut secara rinci. Ya, di sini tidak perlu saya jelaskan lagi karena kalian pasti tahu apa itu mobil. Oke. Saat itu Suju menunjukkan sebuah wahana yaitu biang lala. Di sini Suju menjelaskan lagi mengenai biang lala kepada mereka dan mengajak mereka berdua untuk naik ke wahana tersebut. 要不我们上去坐坐？ Akhirnya mereka pun menaiki biang lala serta Shen Mengsu protes betapa merepotkannya bumi luhur yang dibatasi dengan uang. Beda halnya di sekte Daoming yang serba gratis. Jelas menurut Yu Yihan kalau semua itu wajar saja karena mereka berdua beda dunia. Suju mengalihkan pandangannya ke kota Jiangcheng dengan pemandangan yang indah. Tiba-tiba Shen Mengsu mengusulkan mereka untuk terbang sekaligus melihat pemandangan kota. Mendengar kata terbang, Suju sontak takut. Menurut Shen Mengsu, biang lala ini cukup lambat saat bergerak. Jadi ia ingin terbang bebas melihat seluruh kota. Suju tetap tidak mau ikut terbang. Bahkan Yu Yihan juga menolak usulan Shen Mengsu. Karena hal itu dapat mencolok pergerakan mereka, membuat Shen Mengsu sedih sambil menatapi nasibnya. Di sisi lain Suju selamat. Ia tidak jadi terbang dan menjadi kasus korban bundir gara-gara putus cinta. Kemudian scene berganti di pinggir jalan. Saat berjalan Suju sambil berpuisi tentang makanan barbeque. Mendengar ocehannya Suju, Yu Yihan sempat kesal, lalu menyuruh mereka berdua mencicipi makanan enak dunia fana. Sampai Shen Mengsu memikirkan menu makanannya. Tanpa pikir panjang, Shen Mengsu ikut apa yang Suju katakan. Dengan senang hati ia mengajak mereka berdua ke sebuah warung makan.
Saat makanannya sampai dengan lahap, Su Jiu memakannya. Melihat hal itu, Shen Mengsu dan Yu Yihan sempat diam. Lalu Su Jiu menyuruh mereka berdua untuk mencoba sate ayam. Saat dicoba, Xin diawali dengan Shen Mengsu yang ragu untuk memakan makanan tersebut. Tapi Su Jiu menyuruh mereka berdua mencicipinya. Ya, walaupun sate ayam itu terlihat aneh, bahkan tidak memiliki energi spiritual, mau tidak mau mereka berdua tidak boleh menolak kebaikan dari Su Jiu. Dengan tatapan yang meragukan, Shen Mengsu mulai mencobanya. Tiba-tiba, ternyata dalam satu gigitan membuat Shen Mengsu merasa nikmat sekaligus puas. Sampai dirinya terbawa suasana gara-gara sate ayam itu. Lalu Su Jiu menyuruh Shen Mengsu mencoba menu makanan lain. Melihat hal itu, Yu Yihan merasa malu dengan tingkahnya Shen Mengsu. Bahkan statusnya murid jenis dari sekte Daoming yang terbilang martabat tunduk kepada sate tersebut. Tiba-tiba Su Jiu menyodorkan sate di wajahnya Yu Yihan. Jelas membuat dirinya refleks lalu melemparkan ke wajahnya Su Jiu. Kemudian Shen Mengsu menyuruh Yu Yihan untuk mencicipi sate tersebut. Saat dicoba, Xin berganti ke gurun pasir. Di sana ada 3 biksu yang melakukan perjalanan. Seperti biasa, si bocil masih mengeluh dengan perjalanan tersebut. Namun biksu Benchen tetap sabar, apa yang mereka lalui itu sudah benar. Lagian sebentar lagi mereka bertiga hampir sampai ke kota. Walaupun begitu, si bocil masih memiliki rasa hormat kepada penunggu wilayah itu untuk beristirahat. Melihat hal itu, biksu Benchen menyuruh si bocil lebih bersabar lagi. Lalu biksu Benchen membunyikan bel untuk mengetahui letak jalur yang akan mereka lewati. Kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan lagi sambil si bocil minta gendong ke seniornya. 叔叔，我累了。肯定有一个小镇。上前。谢谢师兄。Xin kembali ke warung sate. Di sana Shen Mengsu memesan 100 tusuk lagi. Terlihat dari mukanya Su Jiu, ia sudah pasrah. Bahkan Shen Mengsu dan Yu Yihan masih menikmati sate ayam. 哎呀，2位师姐，实在是钱不够了呀。 Saat Shen Mengsu ingin memesan lagi, dengan spontan Su Jiu menghentikannya, lalu menjelaskan uang yang Su Jiu punya hampir habis. Namun kata Shen Mengsu, ia masih memiliki uang. Ternyata dirinya masih menyimpan 300 batu spiritual. Mendengar perkataannya, Yu Yihan ingin mendengarkan penjelasan dari Shen Mengsu, membuat dirinya langsung diam dan mengalihkan pandangannya. Di sisi lain, Su Jiu bingung apa yang mereka bahas. 一顿烧烤就花了2000大洋。 Sayang sekali, saldo milik Su Jiu benar-benar sekarat. Bahkan kebutuhan untuk mencukupi hidupnya saja pasti kurang, apalagi bulan ini sedang tanggal tua. Jelas Su Jiu meratapi nasibnya. Ketika berjalan, Shen Mengsu masih kepikiran apa yang ia katakan tadi. Dan Yu Yihan menyuruh Shen Mengsu untuk mengeluarkan batu spiritual saat di rumah. Mendengar ocahnya Yu Yihan, Shen Mengsu langsung cemberut. 这就是你们的调查结果。 Kita diperlihatkan Kapten Qiu Shuang sedang menunggu hasil dari rekannya. Di sana komandan bilang kalau mereka belum menemukan keanehan tersebut. Bahkan batu spiritual habis karena terpakai. Menurut komandan dari regu tersebut, ia menduga ada kesalahan saat mengumpulkan data. Jelas Qiu Shuang merasa bahwa ia sedang meragukan hasil kerja dari rekannya. Lalu Qiu Shuang membuat rencana baru dengan cara Sehu menyamar jadi Satpan Yongjing, sekaligus mengamati gerak-gerik tiap orang. Serta Xiami ditugaskan untuk memantau sekitarnya dan melaporkan. Akhirnya mereka semua siap pada tugasnya masing-masing. Mendengar tugas yang diberikan oleh Qiu Shuang, Zhao Hu iri dengan Xiami. Ternyata mereka berdua sama-sama menyukai Qiu Shuang, membuat Zhao Hu cemburu. 今天倒输了阵势，可恶！平时做什么我都能压他一筹。这3天发生的事情也太奇幻了。 Saat Su Jiu berkultivasi, ia memikirkan kejadian unik yang menimpanya selama 3 hari. Dan kita diarahkan ke alam sadarnya Su Jiu. Di sana ia terbang kemudian mengeluarkan 2 kekuatan spiritual di masing-masing tangannya. Lalu mencoba untuk menggabungkan 2 kekuatan tersebut. Tiba-tiba Su Jiu berada di dimensi lain seperti luar angkasa.
想到你竟然已经开始修炼了。这一切都是真的，我没有在做梦。 Selesai bermain dengan kekuatannya, Suju kedatangan Shen Mengsu dan Yu Yihan. Di sana, ia dipuji oleh Yu Yihan karena rajin berlatih. Tak lupa Suju diberitahu bahwa dari 8 lapisan pemulihan Ji, yang paling penting adalah pengembangan dan Tian. Jika Suju berlatih hingga maksimal, ia bisa memasuki lapisan 9, yaitu lautan tak terbatas. Semua yang dilakukan Suju merupakan dasar kultivator. Kemudian Yu Yihan menyuruh Suju untuk menyerap Ji, lalu dimurnikan ke dalam bentuk meridian, serta diteruskan ke Dantian, supaya perasaannya tetap terjaga. 我的极品零食啊！ Dengan adanya batu spiritual milik Shen Mengsu, Suju bisa meningkatkan kecepatan kultivasi berkali-kali lipat. Namun kendala yang mereka miliki adalah batu spiritualnya tidak akan cukup. Tapi Yu Yihan meyakinkan Shen Mengsu kalau Suju akan mencapai ranah kondensasi. Saat ini Shen Mengsu sempat berpikir lebih baik mereka berdua mencuri batu spiritual dari sekte besar. Sayangnya ajakan Shen Mengsu ditolak oleh Yu Yihan. Ternyata setelah dipikir-pikir dengan 700 batu spiritual mungkin Suju bisa naik ke ranah kondensasi tingkat 9. Dan Yu Yihan tidak tahu apakah Suju bisa bertahan dengan formasi saat ini. Tak disangka Shen Mengsu menjawab pertanyaan itu dengan belak-belakan. Menurut Yu Yihan, mereka sedang tidak punya sumber daya untuk menyusun formasi. Mau tidak mau, Yu Yihan akan menunggu Suju selesai kultivasi kemudian mengajarkan sihir padanya. Jelas Shen Mengsu tidak mau kalah dengan Yu Yihan, bahkan masing-masing dari mereka membandingkan teknik rahasia dari sekte mereka. Di sisi lain, Yu Yihan mengakui teknik rahasia dari sekte Daoming, yaitu lautan awan. Dengan begitu, teknik tersebut sangat berguna untuk Sujiu. Mendengar hal itu, Shen Mengsu menolaknya serta tidak mau memberikan teknik tersebut ke orang lain kecuali murid inti dari sekte Daoming. Sekaligus membuat Shen Mengsu agak bimbang. Ya gimana lagi, soalnya teknik tersebut sangat bagus untuk Sujiu bila dirinya masuk ke sekte Daoming. Tapi sayang Sujiu belum mendapatkan izin dari gurunya Shen Mengsu. Saat itu Yu Yihan memberitahu Shen Mengsu bahwa ia sudah memberikan teknik pusaka kepada Sujiu. Lantas membuat Shen Mengsu terkejut karena teknik tersebutlah awal dari berdirinya sekte mereka. Lalu mengira kalau Yu Yihan ingin merebut paksa Sujiu dari Shen Mengsu. Setelah tahu kalau Yu Yihan memakai cara licik, membuat Shen Mengsu kesal terhadap Yu Yihan. Tiba-tiba pertarungan pun dimulai. 我明天就叫苏师弟去云海绝学。这傻瓜也太好骗了吧！ Kemudian scene berganti. Di sana ada dua pemuda yang sedang membeli semangka. Secara mengejutkan, pria misterius itu berjalan melewati dua pemuda itu yang habis beli semangka. Satu dari pemuda itu menyindir pria misterius tersebut. Saat dilirik, pemuda itu ketakutan.这瓜包甜吗？那肯定。你居然来祖地了！ Tak disangka pria misterius itu kenal dengan pedagang dari semangka tersebut. Kalau dilihat-lihat secara dekat, mereka sangat akrab, bahkan pedagang itu peduli dengan pria misterius itu karena sudah datang ke bumi luhur yang sudah dijaga ketat dengan larangan. Lalu pria misterius itu menjawabnya bahwa Master Star Spring telah muncul di bumi luhur. Mendengar perkataan pria misterius, pedagang itu sangat senang apa yang ia tahu, lalu meminta tolong di mana Master Star Spring berada. Jelas mendengar pertanyaan konyol tersebut, pria misterius agak kesal dan pedagang itu membujuk dirinya untuk mukbang semangka. Setelah selesai kultivasi, seperti biasa perasaan tenang dari efek meditasi sungguh terasa membuat Sujiu lega. Tiba-tiba Shen Mengsu muncul dengan wajah malunya, lalu bilang kalau malam ini. Mendengar kata tersebut, Sujiu memiliki sebuah harapan. Ternyata yang dimaksud Shen Mengsu, ia ingin dirinya bisa makan sate di malam ini. Seketika itu harapan Sujiu langsung musnah. Ya kalian pasti tahu apa yang Sujiu pikirkan. 苏师弟，今天晚上还去撸串吗？ Scene diawali dengan Sujiu yang selesai kultivasi. Tanpa diduga Shen Mengsu muncul, lalu mengajak Sujiu makan sate ayam lagi. Mendengar hal itu, Sujiu langsung teringat kejadian kemarin saat dirinya mengajak mereka berdua makan sate bersama.
Tentu Sujiu tidak mau menerima ajakan Shen Mengsu. Sudah jelas kemarin malam Shen Mengsu menghabiskan 100 lebih tusuk sate, sehingga duit milik Sujiu langsung melarat, membuat Shen Mengsu kecewa tidak bisa memakan sate lagi. Seketika itu Sujiu kepikiran sesuatu sambil berjalan ke arah Shen Mengsu. Ternyata Sujiu menyarankan dirinya untuk bermain game di PC, yaitu game FF. Bahkan Sujiu terus meyakinkan pada Shen Mengsu kalau game FF sangat seru ketimbang makan sate ayam. Jika Shen Mengsu terhibur, maka dirinya tidak perlu makan sate lagi. Mendengar hasutan dari Sujiu, Shen Mengsu menerima kesepakatannya. Kemudian Sujiu mengajari teknik jumpsuit. Setelah memperhatikan tutorial dari Sujiu, Shen Mengsu langsung mempraktekkan teknik jumpsuit sampai ia terbawa suasana gara-gara bocil ngetrol. 往这边走，快啊！游戏还是比撸串强啊！不住，我又死了！yes！ Di saat emosinya memuncak, Shen Mengsu menghancurkan keyboard milik Sujiu, sehingga dirinya sedih sebab harga keyboard gamingnya adalah 500.000. Dengan wajah tanpa dosa, Shen Mengsu menyuruh Sujiu membelikan keyboard baru, karena sebentar lagi zona merahnya akan menyusut dan tidak jadi buyah. Ya mau tidak mau, Sujiu terpaksa pergi membeli keyboard. Tiba-tiba Yu Yihan menghentikan langkah Sujiu serta ingin membahas sesuatu padanya. Namun Shen Mengsu bersikeras menyuruh Sujiu pergi membeli keyboard, sampai terjadi sedikit kerusuhan di antara mereka dan membuat Sujiu kebingungan. Alhasil Sujiu menjadi korban dari dua pelaku, yaitu para betina. Kalau dipikir-pikir, hidupnya Sujiu sungguh dramatis. 别听他的，赶紧去买键盘。不许去，赶走一个试试。你是苏师弟修炼重要，还是你玩游戏重要？ Pada akhirnya Shen Mengsu mengalah. Mungkin saja ia sadar oleh perkataan Yu Yihan tentang pentingnya kultivasi daripada bermain game. Bagaimanapun juga Shen Mengsu mempunyai tujuan yang sama untuk melatih Sujiu. Walaupun dirinya sempat lupa akan misi tersebut gara-gara terpengaruh sama dunia fana. Lalu Yu Yihan menyeret Sujiu di hadapannya sambil menjelaskan bahwa Sujiu sekarang sudah memasuki ranah lapisan 9 dan sebentar lagi akan menerobos ke ranah kondensasi. Maka dari itu Sujiu wajib fokus dalam pembentukan dantian. Mungkin saja kecepatan kultivasi milik Sujiu mampu membentuk dantian dalam waktu 3 hari. Beda halnya dengan kultivator biasa yang memiliki batas maksimum untuk menahan tekanan spiritual. Jika berlebihan akan terjadi sebuah ledakan di area dantian. Jadi kedepannya Sujiu harus melakukannya sendiri. Setelah membicarakan hal tersebut, Yu Yihan pergi dan tak lupa Sujiu berterima kasih padanya. Kemudian Shin berganti ke tempat jauh. Di sana ia sedang mengomeli tentang dirinya yang seorang pemimpin dari regu tersebut. Secara tak langsung ia malah menjadi satpam magang. Jelas Zhou tak terima dengan nasibnya. Sambil memonitoring keadaan setempat, tiba-tiba Xiami menghubungi Zhou mengenai situasi di tempat sampai berulang kali, membuat Zhou emosi dan membanting alat komunikasinya. 这种号令对场的感觉。 Jelas Xiami sangat puas akan posisinya saat ini yang menjadi seorang pengintai, apalagi dirinya menjadi ketua regu tersebut. Kapan lagi Xiami bisa seperti saat ini dan memerintahkan Zhou seorang pemimpin? Akan tetapi penderitaan yang Zhou alami belum berakhir. Bahkan dengan sengaja Xiami terus menghubungi dirinya sampai Zhou tidak bisa istirahat. 有无情况？没有，有无情况？没有，有情况？有完没完？ Beberapa waktu pun berlalu. Xiami sedari tadi menghubungi Zhou setiap 3 menit sekali, membuat dirinya hampir gila. Dalam 1 jam saja Xiami sudah bertanya 20 kali dengan kalimat yang sama. Jelas Zhou protes kepada Xiami sambil marah-marah. Tiba-tiba di monitor ada seseorang yang meminta tolong untuk membukakan pintunya. Ternyata orang itu adalah Sujiu. Dengan perasaan campur aduk, Zhou keluar memarahi Sujiu. Ia tak terima dirinya dipanggil satpam, sehingga ia terbawa suasana saat Sujiu memanggil dirinya satpam dengan nada ejekannya. 要喊你保安叔叔、保安大爷。
我忍。保安叔叔，保安大爷，现在连个普通人都来嘲讽我。保安叔叔，保安大爷，保安叔叔，忍不了了。 Ternyata itu semua hanyalah isi dari pikirannya Zhou yang ingin melepaskan kemarahannya. Untung saja Zhou masih bisa mengendalikan amarahnya, lalu mengizinkan Suju masuk ke dalam. Jelas melihat tingkahnya Zhou, Suju merasa kalau satpam tersebut sedang gila. Saat Suju masuk, tiba-tiba alat detektor milik Zhou berbunyi dan... 是炼气9层，难道是他？ Scene diawali dengan Zhou yang sedang mencurigai Sujiu. Di sana ia sempat heran pada Sujiu secara tiba-tiba dirinya sudah berada di ranah pemurnian Qi lapisan ke-9. Padahal dulu saat melakukan pemeriksaan Sujiu tidak memiliki kualifikasi dan membuat Zhou bertanya-tanya mengenai Sujiu. Dalam sekejap dirinya sudah naik ke ranah pemurnian Qi lapisan ke-9. Di sisi lain, jangkauan detektor milik Zhou bisa mendeteksi kekuatan spiritual dengan jarak ratusan meter. Namun anehnya detektor tersebut baru bisa merespon saat Sujiu mendekatinya. Karena itu Zhou mengikuti Sujiu ke arah apartemennya dan memberitahu kepada Xiami bahwa ada seorang pemuda yang menunjukkan tanda-tanda fluktuasi pada tubuhnya. Maka dari itu Xiami mengecek tubuh Sujiu menggunakan senapannya. Sayangnya senapannya tidak menunjukkan reaksi apapun, membuat dirinya heran apa yang komandan bilang barusan. 刚刚探灵器显示，他的境界是炼气9。用神识探测的结果是个普通人。队长，你不会故意耍我吧？ Scene berpindah ke apartemennya Sujiu. Di sana Sujiu menyuruh Shen Mengsu membukakan pintunya sambil memegang perutnya. Ternyata Sujiu ingin BAB. Tanpa Sujiu sadari ada seseorang mengikutinya di balik tembok. Tak diduga orang itu adalah Zhou yang masih mengawasi pergerakannya Sujiu, serta memastikan kalau dirinya benar bahwa Sujiu seorang kultivator pemurnian Qi lapisan 9. Lalu pergi ketika mendapatkan bukti secara matang. Kemudian Suju yang sedari tadi menahan BAB, akhirnya pintu apartemennya dibuka oleh Shen Mengsu dan langsung masuk ke dalam toilet sambil melemparkan keyboard kepada Shen Mengsu. Saat masuk ke dalam toilet, tiba-tiba tak disangka ternyata di dalam toilet itu ada Yu Yihan yang sedang mandi. Untungnya Yu Yihan masih memakai baju mandi jadi tidak kelihatan. Melihat hal itu, mata Sujiu langsung seger karena pesona milik Yu Yihan. Jelas Yu Yihan tak membiarkan hal itu terjadi sehingga ia menendang kepalanya Sujiu lalu pingsan. Di sini Shen Mengsu mengatai Yu Yihan kalau dirinya yang seorang murid terhormat di sekte iblis seluruh tubuhnya terlihat oleh bocah berumuran 18 tahun. Namun Yu Yihan tak mempermasalahkan hal itu. Di sisi lain mereka berdua harus berhati-hati pada kultivator yang mengawasi mereka. Bahkan tiap harinya para kultivator tersebut bertambah. Takutnya orang-orang dari pribumi tertarik pada batu bintang. Dan kita semua diperlihatkan situasi di luar apartemen. Dari pengamatan yang mereka temukan ada 13 kultivator serta membawa alat pelacak spiritual. Satu di antara mereka berada di ranah pembentukan inti serta 12 lainnya berada di ranah kondensasi. Jika masalahnya berkelanjutan maka cepat atau lambat keanehan pada Sujiu akan ditemukan. Tapi Shen Mengsu tidak mengkhawatirkan hal itu karena sebentar lagi Sujiu bisa melampaui mereka. Jelas dengan pemikirannya Shen Mengsu, Yu Yihan tak terima apa yang Shen Mengsu katakan. Bahkan Yu Yihan cemas kepada kultivator tersebut. Menurut Yu Yihan, kultivator ranah pembentukan inti tidak boleh diremehkan. Siapa tahu kultivator itu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Dan menyuruh Shen Mengsu mengajarkan teknik rahasia dari sekte Daoming, yaitu teknik membatasi nafas. Dengan kata lain, teknik tersebut bisa menyembunyikan ranah pada orang lain sehingga Sujiu bisa aman untuk sementara waktu. Akan tetapi Shen Mengsu masih ragu dengan sarannya Yu Yihan. Mau tidak mau dirinya harus mengajarkan teknik rahasia sekte Daoming. 苏师弟，你好了没有？我怎么会晕在厕所里啊？弟，来，我教你一门秘术——敛息术。主要作用就是收敛、隐藏你的修为境界。 Setelah itu Suju dipanggil oleh Shen Mengsu untuk mengajari teknik pembatasan nafas dan menjelaskan secara rinci kepada Sujiu.
Ya, kalian pasti sudah tahu kegunaan teknik tersebut karena tadi Mimin sudah menjelaskan kepada kalian, jadi tidak perlu dijelaskan kedua kalinya. Lalu Shen Mengsu mempraktekkan teknik tersebut di hadapannya Sujiyu. Kemudian Shen Mengsu menyuruh Sujiyu melakukannya. Shen 师姐，是不是这样的？ Tak disangka Sujiyu dengan mudahnya menguasai teknik rahasia membuat Shen Mengsu terkejut. Baru dikasih tahu sekali Sujiyu sudah paham. Bahkan tidak semua murid dari sekte Daoming bisa menguasainya. Ya, Sujiyu bisa seperti itu tak lain dan tak bukan karena batu bintang. Maklum Sujiyu dengan mudah memahaminya. Scene berganti di luar apartemen. Di sana pemimpin Jiu Suang bertanya tentang hasil yang mereka dapatkan. Tentu Zhao menjelaskan semua yang ia lihat tadi, lalu memperlihatkan datanya ke Kui Suang. Sekaligus memperkenalkan pemuda tersebut yang bernama Sujiyu berumur 18 tahun dari penduduk Jiangcheng dan provinsi Hunan Bumi Luhur. Menurut data penduduk, Sujiyu tidak memiliki bakat kultivasi sejak 3 tahun terakhir. Dan tiba-tiba hari ini saat ia mendekat, detektor milik Zhou berbunyi sambil menengok ke arah Xiami. Mungkin saja Zhou puas akan hasil yang ia dapatkan daripada Xiami yang dia mulu. Maka dari itu Zhou berencana membereskan Sujiyu. Tapi Kui Suang tidak mengizinkannya karena tindakan tersebut akan memicu masalah besar. Sebab sekte di negara yang ada ribuan. Salah satu dari sekte itu memiliki teknik pembatasan nafas. Namun bagaimanapun juga Sujiyu sudah mencapai pemurnian Chi lapisan 9 dalam waktu 3 tahun. Dan kejadian yang dialami Sujiyu sangat bagus. Lalu Kui Suang berencana memasukkan Sujiyu ke sekte markas pusat dan menyuruh Zhou untuk terus mengawasi area Jiangcheng. Jika ada sesuatu, Zhou dapat melaporkannya. Setelah itu, Kui Suang menyuruh prajuritnya untuk melaksanakan tugas yang ia berikan. 上面来了最新通知，魔门邪教已经蠢蠢欲动，都明白吗？明白了。那个巨大的能量波动已经被那2个追随的身影日诸事繁忙，加上魔门再次出现，只守候数天，丝毫有用的信息都没有查到。特别行动小队不能一直在此事上浪费时间，防止魔门入侵才是重中之重。 Dan film pun bersambung. Gimana untuk episode kali ini? Next episode bakal kayak gimana ya? Di sini Sujiyu sempat diawasi sama Zhou sampai dirinya diikutin di depan pintu apartemennya. Kemudian Sujiyu diajarkan teknik rahasia dari sekte Daoming. Teknik tersebut bernama pembatasan nafas. Sesuai namanya, teknik itu dapat menyembunyikan ranah seseorang dari orang lain sehingga sulit dideteksi. Maka dari itu Shen Mengsu dengan terpaksa mengajarkan teknik rahasia pada Sujiyu, walau ada perasaan berat hati. Di sisi lain, Kui Suang datang ke tempat area Jiangcheng untuk memastikan situasi tersebut dan menyuruh prajuritnya tetap mengawasi Sujiyu. Apakah di next episode Shen Mengsu dan Yu Yihan berhasil mengajarkan teknik tersebut? Sangat menarik untuk kita bahas nantinya. Ya, segini saja untuk Donghua hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Aku Aji, Aka Movie. Sampai jumpa di next video. Oke.